Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dalam bulan Ramadan ini, marilah kita sejenak merenungkan hikmah di balik musibah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, agar kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang mengingkari terhadap ketentuan yang ditakdirkan olehnya. Sebab banyak orang yang ingkar terhadap musibah disebabkan mereka tidak tahu hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu ujian berat yang Allah berikan kepada hambanya adalah seperti sakit, rezeki sempit, dan hidup sulit, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi musibah yang sangat berat bagi mereka yang tidak bisa bersabar dan tidak bisa menggali hikmah yang terkandung di dalamnya. Bahkan ada yang menyerah, frustasi, hingga bunuh diri. Sebenarnya manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan nafsu selalu menginginkan hidup yang damai dan tentram, terpenuhi segala kebutuhannya, sehat badan dan keluarga. Ini merupakan fitrah setiap manusia. Namun yang perlu diketahui bersama adalah kehidupan di dunia tidak selamanya tentang kenyamanan. Terdapat takdir yang mengendalikannya dan siapapun tidak ada yang bisa menghindarinya. Karena itu, ketika musibah yang tidak kita inginkan justru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sudah sepantasnya kita untuk menggali dan menelaah hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan sabar merupakan solusi terbaik saat kita tertimpa musibah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang menyatakan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Merujuk pendapat Syekh Wahab Az-Zuhaili tentang sebab turunnya ayat ini diturunkan setelah meletusnya perang Badar di bulan Ramadan, tepatnya ketika beberapa umat Islam gugur sebagai syahid dalam peperangan tersebut. Setelah peristiwa itu, ada sebagian sahabat yang menilai bahwa kematiannya telah merenggut kenikmatan dunia dari mereka yang sudah syahid. Akhirnya Allah menurunkan ayat tersebut sebagai jawaban bahwa di antara ujian yang dihadapi umat Islam di dunia adalah syahid ketika berperang. Masih berkaitan dengan ayat tersebut, Imam Abu Ja'far Al-Tabari mengatakan musibah-musibah yang menimpa manusia merupakan keniscayaan. Ini menjadi sebuah penentu kualitas keimanan seseorang dan kepatuhannya pada ajaran Islam. Jika dia benar Islam, dia akan berbenah diri dan bersabar. Kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka akan menjadi manusia yang putus asa dan frustasi, bahkan ingkar pada takdir yang telah menjadi ketetapan baginya. Selain itu, ayat ini juga menjadi pengingat bagi semua manusia bahwa dunia hanyalah tempat cobaan dan musibah bagi orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan cobaan itu kepada mereka selama di dunia. Imam Al-Tabari dalam kitabnya mengatakan, Allah mengabarkan bahwa sungguh dunia adalah tempat cobaan dan dia akan menguji mereka selama di dunia, serta
memerintahkan mereka untuk bersabar. Lantas, apa yang bisa kita ambil dari musibah? Lantas, apa hikmah yang bisa kita petik dari musibah? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa hal pertama yang perlu direnungkan oleh manusia ketika mendapatkan musibah adalah eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu sendiri. Allah adalah Tuhan, sementara manusia hanyalah hambanya. Tugas sebagai seorang hamba di dunia dalam hal ini hanyalah dua. Pertama, bersyukur saat diberi ujian. Kedua, bersabar saat tertimpa musibah. Mensyukuri nikmat adalah menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridho darinya. Sedangkan sabar atas musibah adalah memproklamirkan keridhaan itu dengan tidak marah dan meluapkan emosi ketika tertimpa musibah. Sedangkan hikmah adanya musibah, menurut Syekh Al-Buti, yang bisa kita petik bersama adalah ada dua. Yang pertama yaitu kesadaran bahwa diri manusia tidak bisa melakukan apa-apa dan semua gerak-geriknya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Buti mengatakan, hikmah yang pertama yaitu sungguh manusia adalah hamba yang dimiliki Allah dengan segala kenyataan yang bersifat memaksa. Lebih lanjut, Syekh Al-Buti menegaskan bahwa manusia adalah aktor di balik semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ranah ini, Allah sebagai penentu semua kejadian yang terjadi pada alam semesta dan isinya. Semua kehendaknya bersifat memaksa, dan dengan otoritasnya tidak ada yang bisa menghalangi semua kehendaknya. Sedangkan hikmah yang kedua adalah untuk menegaskan kembali bahwa dunia merupakan tempat ujian dan segala kepayahan bagi orang-orang yang beriman, dan akhirat adalah tempat pembalasan dari segala kenikmatan. Syekh Al-Buti mengatakan, adapun hikmah yang kedua dari ketetapan Allah ini yaitu sesuatu yang sepantasnya kita jelaskan semuanya, bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia merupakan tempat yang penuh beban, sedang kehidupan akhirat adalah tempat balasan. Semoga uraian ini dapat menumbuhkan kesadaran kita semua, khususnya di bulan mulia ini, untuk semakin lebih tabah dan sabar ketika menghadapi ujian, sembari menyadari bahwa manusia hanyalah aktor di balik takdir-takdir Allah dan hanya kepadanya kita berserah diri. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.